Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, jumpa lagi dengan saya Subian dalam podcast Mandua Kutai Kartanegara. Salam literasi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan sebuah kesempatan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah ketua redaksi Perpusnas Press itu Pak, Bapak Edi Wiono, kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Beliau meluangkan waktunya untuk bisa mengunjungi Mandua Kutai Kartanegara yang sangat sederhana ini. Kita sapa beliau, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Mudah-mudahan selalu semangat Pak. Insyaallah. Terima kasih nih Pak sudah berkenan hadir di madrasah kami yang sangat sederhana ini yang pengen terus berkembang di bawah nakoda Ibu SPDMS. Kita sedikit berbagi Pak, bincang-bincang sedikit, kita ngobrol sejenak untuk berbagi dengan sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Bapak, kesan Bapak tiba di Mandua Kutai Kartanegara boleh diceritakan Pak? Ketika pertama datang, hal yang menjadi fokus saya adalah sekolah ini telah melestarikan budaya literasi yang ada di Kutai Kartanegara. Buktinya apa? Tari-tarian itu menunjukkan bahwa anak muda dalam hal ini siswa-siswa masih berupaya keras untuk melestarikan itu, masuk dalam program-program sekolah juga di tengah era modernisasi dan kemudian digitalisasi yang luar biasa. Kalau kita tidak bijaksana memanfaatkan itu, nilai-nilai kelakalan yang tadi dimunculkan dalam tarian itu bisa hilang. Nah, terus hal pertama, ini benar-benar menjadi salah satu entitas yang melestarikan budaya lokal dari Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Dan memang arahan dari kepala madrasah kami, kita lestarikan budaya yang ada. Oleh karena itu kita ada ekskul musik sama tari, jadi kolaborasikan Pak. Jadi antara lain musik dan tari. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat kepala madrasah kami. Bapak jauh-jauh nih Pak dari Jakarta Pak ke Mandua Kutai Kartanegara. Bapak sudah lihat sendiri perpustakaan kami ini Pak. Kiat-kiat Pak, tips dari Bapak supaya perpustakaan kami bisa terus berkembang Pak, bisa terus berbenah untuk bisa ke depan sesuai dengan semboyan jadi madrasah maju bermutu mendunia bersama dengan perpustakaannya juga. Silakan Pak. Yang pertama kali tentunya saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Kepala dan juga segenap jajaran yang dalam informasi kami terima tadi juara 2 untuk tingkat provinsi di tahun 2024 liga kemarin ya. Nah, mudah-mudahan nanti tetap ada kemajuan untuk bisa menjadi juara pertama. Beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, yang pertama adalah kalau kita lihat dari ruangan dan kemudian penataan koleksi ini sudah cukup bagus ya. Artinya membuat siswa-siswa dan segenap sivitas akademika di sini, guru dan sebagainya tentunya merasa nyaman. Alhamdulillah. Hal yang saya perlu sampaikan lagi adalah soal inovasi. Inovasi hari ini adalah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi. Kalau kita bicara terkait masalah apakah perpustakaan ini akan semakin maju atau enggak, ya tentunya yang menjadi customer kita adalah murid, guru, ya, dan segenap aktivitas akademika. Apa yang mereka butuhkan misalnya? Apakah ruangan yang nyaman ini sudah cukup atau mungkin perlu inovasi-inovasi lain lagi yang menjadikan perpustakaan memang menjadi rohnya dari pendidikan di sekolah ini. Ketika kita bandingkan dengan beberapa perpustakaan, bahkan tidak hanya di daerah ya, tapi di Jakarta pun, saya lihat banyak sekali perpustakaan-perpustakaan sekolah itu yang penempatannya, lokasinya itu ada di belakang, ada yang di pojok dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa pedulian leading sektor di sekolah tersebut terhadap perpustakaan itu sangat sedikit sekali. Kalau dari sisi penempatan ini sudah bagus, sudah ada di depan, jadi ketika orang atau anak-anak mau membaca itu dengan mudah
bisa menjangkau tempat ini. Nah, inovasi itu apa sih? Inovasi ada dua hal. Yang pertama terkait masalah organisasinya ini, perpustakaannya itu sendiri, apakah perlu memunculkan layanan baru lagi? Tadi disampaikan Ibu Kepala, ada digitalisasi, e-book, jadi anak-anak, guru bisa membaca layanan berbasis digital. Tetapi mungkin ada hal-hal lagi ya yang perlu kita munculkan. Ya, saya yakin masih banyak hal yang bisa kita upayakan optimalisasi dari perpustakaan ini agar lebih baik lagi. Terus yang kedua terkait masalah capacity readingnya, Mas. Iya, jadi selain koleksi tentunya diperkaya, ya variasi-variasi buku-buku diperkaya, tidak hanya buku-buku teks, tapi buku-buku pengayaan non teks yang harus masuk ke ruangan ini. Ya, kalau dulu kan kebanyakan perpustakaan itu isinya ya buku-buku pelajaran saja. Era sekarang tentunya itu akan membuat pilihan-pilihan sedikit lah, ya. Dan juga bisa jadi ruangan ini bukan hanya sebagai sumber belajar ketika anak-anak datang ke sini, tapi gunakan ini sebagai proses belajar bersama. Jadi untuk beberapa mata pelajaran misalnya sastra, bisa jadi mereka diajak masuk ke sini semua, atau mungkin sudah dilakukan, saya nggak tahu ya, untuk mengambil konten-konten atau buku-buku yang akan mereka rujuk mengikuti pelajaran itu. Jadi organisasinya, koleksinya, dan ketiga tentunya adalah dari pengelolanya. Ya, meskipun belum ada pustakawan, tapi kami di Perpustakaan Nasional senantiasa mendorong untuk meningkatkan kompetensi ya para pengelola perpustakaan dan perpustakaan seluruh Indonesia, termasuk juga di MAN 2 ini, agar lebih memiliki kemampuan kapasitas dalam hal pengelolaan. Tidak hanya bagaimana cara klasifikasi, katalogisasi, tetapi bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang enak, menyenangkan buat segenap sivitas akademika. Itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak kiat-kiat dan tipsnya. Yang insya Allah kita sedang menuju ke sana Pak. Kita sedang berbenah, kita sedang melangkah ke sana. Mudah-mudahan bisa terus melaju ke arah yang benar Pak, ke jalan yang benar. Jadi kita bisa terus. Makanya koleksinya itu yang penting juga. Koleksinya Pak. Iya. Saya nggak tahu persis apakah polisi kalau MAN itu kan di bawah koordinasi dengan Kementerian. Ya, dan Napus ada juga ya Pak ya. Nah, itu bagaimana agar kita bisa mengargumentasi bahwa dana bos itu tidak hanya diturunkan dalam buku-buku teks pelajaran, tapi buku-buku pengayaan tadi, ya kan? Itu yang menjadi referensi buat para siswa. Karena saya pikir dengan semakin variatifnya buku-buku di perpustakaan akan menambah daya kritisan dari siswa dan seluruh kita sedang. Alhamdulillah di perpustakaan kita juga Pak, anak-anak yang belajar tinggal diklik di website itu Manbaru Daerah Negara, kemudian tinggal dibuka perpustakaan. Nah, dari situ buku Pak, itu anak-anak tinggal diarahkan, ada buku, klik. Jadi sambil di mana saja di kelas mereka bisa baca referensi ya. Begitu Pak. Cuma memang kita untuk saat ini sedang memperkaya, menambah terus untuk referensi itu supaya e-book itu bisa bertambah banyak, dan itu juga kerjasama Pak. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat juga ya, hari ini memang era digitalisasi. Tapi kalau kita baca di beberapa literatur di negara-negara Skandinavia yang notabene memiliki tingkat literasi tinggi dan minat baca tinggi itu sudah memulai meninggalkan cara-cara digital kembali ke digital lagi. Kenapa? Betul ya. Kenapa? Mereka mengkaji dari sisi produktivitas dan kekritisan itu berkurang. Negara Swedia, Skandinavia dan sebagainya. Jadi mungkin koleksi digital dibangun nggak apa-apa, tapi mungkin koleksi tercetak tetap juga harus dilengkapi lagi. Jadi seimbang lah ya. Ya, kemudian ada di sini aksesnya, tapi daya kekritisan dan atmosfer ketika membaca buku di perpustakaan itu jauh lebih mengena daripada membaca buku di handphone. Tapi dua hal ini memang harus berbarengan ya. Gunakan teknologi sebagai tools yang mendorong kemudahan akses, tapi di sisi lain tingkatkan produktivitas berkritisan berpikir dengan membaca buku-buku tersebut. Itu juga termasuk dengan karya Pak ya, karya siswa yang dicetak seperti buku seperti ini. Jadi tanpa ibaratnya meninggalkan yang digital, transformasi digital, tapi tetap juga kita ada buku fisiknya, baik itu karya siswa maupun karya guru. Begitu Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak tentu berkecimpung di dunia perpustakaan sudah sangat lama Pak. Apa hal-hal unik Pak yang Bapak temukan di setiap perpustakaan yang pernah Bapak kunjungi dengan Bapak Bina itu? Kalau ini sebenarnya bukan unik sih,
mungkin di beberapa kesempatan akan saya jadikan ini sebagai model ya, model pengelolaan perpustakaan. Karena apa? Karena orang masih menganggap bahwa perpustakaan itu sebagai customer informasi, sebagai tempat membeli buku saja. Kita harus geser paradigma itu. Itu bisa dibuktikan bahwa karya ini membuktikan perpustakaan sekolah itu tidak hanya sebagai customer informasi, juga sebagai produksi ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satu hal nanti mungkin yang disampaikan ke teman-teman yang lain, perpustakaan lain, bahwa sekolah, perpustakaan mendorong inovasi agar anak didiknya bisa menghasilkan gagasan-gagasan cerdas segar dalam bentuk buku yang ditulis dan diterbitkan. Nah, ini juga sebagai hal yang saya temukan di sini. Terus kemudian di tempat lain, kalau ditanya uniknya seperti apa sih? Ya tadi, kita belum memiliki visi pemikiran yang sama terkait eksistensi perpustakaan di sekolah. Ada sebagian perpustakaan yang sekolah yang menganggap bahwa perpustakaan ya hanya sekedar pelengkap, quote-unquote, ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa perpustakaan adalah rohnya pendidikan, jantungnya sekolahan, itu yang harus kita dorong semua. Jadi esensi perpustakaan dari ini di tengah kemudahan mendapatkan informasi dari internet, dari media sosial dan sebagainya, tetap menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar utama, bukan di tempat yang lain. Baik, terima kasih Bang. Boleh ulang dulu Pak. Terima kasih nih Pak, kiat-kiatnya. Semoga tips ini bisa menjadikan kami ke depan bisa terus berkembang. Kami yang ingin berkembang, yang bisa terus maju, melangkah, membawa perpustakaan Kutai Kartanegara ini, perpustakaan Gajah Dewantara, dan Mandua Kutai Kartanegara menjadi salah satu rujukan di dunia pendidikan terkhusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, terluas lagi ke tingkat nasional, Insya Allah. ataupun seperti kata Ibu Kepala Madrasah mendunia, mendunia gitu Pak. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon supportnya Pak, mohon dukungannya sehingga langkah-langkah kami ini tidak seperti kehilangan arah, tidak seperti berjalan sendiri. Betul. Tapi ada dukungan dan support. Ya, karena kami di Perpustakaan Nasional tentunya kalau di level provinsi kabupaten kota mereka memiliki visi masing-masing ya. Tapi kami ada satu pusat yang namanya Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Nah, ini kewajiban kami juga ya, bagaimana agar tidak hanya setelah mendapatkan akreditas A cukup, tapi tidak sustainability atau keberlanjutan bagaimana agar ini terus meningkatkan layanannya dan kemudahan akses kepada siswa dan juga guru itu yang terus kita galakkan. Terima kasih untuk Perpustakaan Mandua Kutai atas segala inovasi dan kegiatan-kegiatan kreatifnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ediono. Terima kasih banyak Pak atas informasinya, atas supportnya, atas motivasinya. Insyaallah kita akan aplikasikan di dalam kehidupan di madrasah. Salam Podcast Mandua Kutai Kartanegara. Demikian pertemuan singkat kita namun penuh makna. Kadang-kadang yang singkat itu sangat bermakna. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini bukan hanya pertama kali kunjungan, nanti Bapak bisa berkunjung kedua kali, 3 kali, 4 kali, dan 10 kali berikutnya. Perusahaan kami yang sederhana. Terus sekian, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.